ada beberapa pertanyaan yang minta tolong untuk kegiatan saya sebagai guru penggerak di angkatan 8 ini berkaitan dengan masalah dilema etika dan kehidupan moral di sekolah. Silakan Ibu perkenalkan diri dulu, kepala sekolah dari mana, dan juga nanti bisa berlanjut ke pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Saya merupakan kepala SMP Negeri 6 Tanjung. Kepala SMP 6 Tanjung ya. Kita bisa langsung saja Bu ya, gimana? Oke. Untuk yang pertama ini berkaitan dengan materi permasalahan dilema etika dan kehidupan moral di sekolah Ibu. Ibu sebagai kepala sekolah itu bagaimana untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang termasuk dilema etika dan kehidupan moral? Sebenarnya banyak hal kalau kita mau identifikasi dilema etika salah satunya ya. Kita pastinya akan memilih hal yang benar-benar paling urgent, karena paling tidak di sana kita tahu pilihan kita itu yang akan menentukan keputusan kita. Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa misal jika ada dua kegiatan yang mengharuskan saya berada di dua tempat tersebut, saya tentunya akan memilih tempat mana yang akan saya datangi, dan satunya tentu akan saya lakukan kepada swasta. Terus selama misalnya dalam kasus tadi dua kepentingan yang sudah dijelaskan tadi ya, itu ada yang benar dan sama-sama salah, ada yang benar dan salah. Itu yang mengandung kebajikan. Bagaimana itu cara menyikapinya? Kalau misalnya itu ada salahnya, ada benarnya gitu ya. Sebenarnya kalau sama-sama itu berarti rata aja, nggak jadi masalah. Silahkan aja kita memilih yang mana yang terbaik, yang terbaik untuk sekolah itu sendiri ya, untuk kemajuan sekolah itu sendiri. Terus prosedurnya Bu, tekniknya yang biasa dilakukan. Teknik atau prosedur itu kan macam-macam. Salah satunya pendekatan. Kita untuk dilema etika itu. Salah satunya misalnya ada satu permasalahan di sekolah itu, kita memiliki karyawan atau guru di mana kita memandang mereka itu pasti berbeda-beda, tidak mesti sama. Satu kepala punya pemikiran berbeda-beda dengan kepala yang lain. Jadi misalnya ketika ada dilema etika yang terjadi kepada karyawan atau guru dalam sekolah kita, itu harus kita hadapi dengan benar, tidak perlu emosi, tidak perlu amarah yang sejalan. Yang penting kita sesuai dengan prosedur yang ada. Kalau kita menyikapi sama-sama dengan emosi, tentu tidak akan pernah berakhir dengan baik. Ya, secara kesadaran. Pendekatannya tentu berbeda. Yang satu dengan yang seperti ini, yang satu juga seperti ini, tidak mesti sama. Satu orang dengan satu orang yang lagi berbeda. Selama yang Ibu merasakan dalam pengambilan keputusan ini, hal-hal apa yang sudah Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika? Kalau prosedur tadi Bu ya, kan sudah diterapkan prosedurnya. Terus setelah prosedur diterapkan, menurut Ibu hal-hal yang efektif tadi apa yang sudah diterapkan tadi? Menurut saya itu hal yang paling efektif itu adalah pendekatan ya. Ketika kita memahami pribadi seseorang itu dengan baik, kita sendiri juga akan bisa memahami orang itu dengan baik. Bagaimana sebenarnya ya, kalau saya pikir setiap apa-apa itu tergantung dari pola pikir kita, ya kan? Kalau misalnya pola pikir kita itu selalu mengatakan A itu salah, pasti salah terus. Jadi kita selama pengambilan keputusan itu tantangan apa sih Bu yang paling misalnya gimana nih gitu ya ketika ada permasalahan tantangan dari diri sendiri?
bingung atau gimana gitu ketika ada di etika atau tadi hubungan moral, tantangan yang paling mendasar yang ibu rasakan itu seperti apa? Ya, tantangan itu sebenarnya tantangan yang apa ya, menghadapi pola pikir yang berbeda-beda ya. Itu tantangan terbesar saya, karena kalau kita untuk secara pengambilan keputusan itu tentu harus bersama ya. Kalau berkaitan dengan sekolah, tidak mungkin saya langsung mengambil keputusan A tanpa guru-guru yang lain ataupun karyawan di sekolah itu tahu. Jadi memang harus keputusan itu diambil secara bersama. Makanya kita duduk dengan tenang, kita diskusikan, baru kita musyawarahkan dengan baik, kita ambil keputusan bersama. Ini banget ya, bijaksana sekali. Ya, selanjutnya Bu, ketika misalnya tadi ada permasalahan nih, bagaimana cara Ibu menyelesaikannya? Apakah sesuai dengan prosedur yang ada, atau secara langsung atau menyelesaikan di tempat untuk atau misalnya membuat jadwal dulu, nanti misalnya penyelesaian hari ini, misalnya nanti hari ini, itu seperti apa? Tidak bisa menjadwalkan ya seperti itu. Kalau misalnya memang ada permasalahan, kita lihat dulu situasinya seperti apa. Kalau sudah tenang, mungkin baru kita lakukan, selesaikan. Tapi kalau misalnya masih di dalam kondisi yang panas, otomatis kita redam. Tapi untuk situasi aman, baru diselesaikan. Karena tidak mungkin kita melakukan sesuatu dalam kondisi yang lagi panas misalnya, atau situasi yang tidak memungkinkan. Paling tidak kita hanya meredam dan supaya kejadian itu tidak berlanjut dan tidak menambah resiko yang lebih besar. Nah, kira-kira Bu, faktor-faktor apa sih yang mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan? Terus juga siapa orang yang terlibat gitu dalam pengambilan keputusan tersebut? Kalau pengambilan keputusan itu semua harus terlibat, apapun itu, karena mereka punya pemikiran juga. Kita harus bisa mendengar, sebagai seorang pemimpin tentunya harus bisa mendengar mereka, kemudian bisa memahami mereka seperti apa. Mungkin mereka menganggap pemikiran mereka benar ya, tapi belum tentu juga di semua orang itu dianggap benar. Jadi kita di sini mengambil keputusan secara. Kalau tadi faktor yang berbeda kira-kira untuk mempermudah itu ya pendekatan bersama tadi, bersama antar ya. Ini yang terakhir yang terakhir ya. Lumayan ada 8 pertanyaan ternyata Bu ya. Yang terakhir, pembelajaran apa sih Bu yang bisa dipetik dalam pengambilan keputusan dan etika? Pembelajaran yang sebenarnya kita bagaimana kita bisa menahan diri kita, bagaimana kita bisa mengatur pola pikir kita, itu yang akhirnya bisa kita jadikan pembelajaran. Nah, tentunya kebersamaan itu tadi kita bersama-sama melakukan sesuatu atau pekerjaan yang untuk sekolah, tentu hasilnya pun akan lebih baik daripada misalnya kita bekerja sendiri, yang A nanti kerja yang lain, yang B kerja yang lain. Itu nggak ketemu akhirnya, merasa diri benar kan, satu benar, satu merasa benar, nggak ada urusan. Jadi mari kita klop di satu untuk mengerjakan bersama-sama. Terima kasih Bu, ini alhamdulillah pertanyaannya sudah habis. Mohon maaf sekali lagi mengganggu waktu Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya melakukan tugas. Kebetulan saya Bu Suci Pak dari SMK Negeri 1 Gunung Kuda. Ini ada tugas dari guru penggerak. Saya masuk di guru penggerak angkatan 8. Nah, kebetulan tugasnya ini adalah mewawancara beberapa kepala sekolah.
dan kebetulan ada perkumpulan kepala sekolah, jadi saya menggunakan momen ini untuk melakukan sekaligus membuat tugas saya. Ada beberapa pertanyaan ini Pak yang akan saya ajukan, tapi santai aja Pak ya. Saya juga deg-degan. Wawancara Tian ini saya juga deg-degan Pak. Langsung ya Pak ya. Nah, yang pertama Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika dan penunjukan moral di sekolah Bapak? Mengidentifikasinya seperti apa gitu? Kalau mengidentifikasinya rasanya kadang-kadang di sekolah itu ada kegiatan, misalnya di sekolah ada kegiatan, kemudian kita sebagai pimpinan kan kadang-kadang kita berada di sekolah dengan apa kalau misalnya selama bisa mengintegrasikan yang lain, misalnya menjadikan bisa didelegasikan dengan wakaf Bapak ya. Terus Pak, dalam menjalankan pengambilan keputusan yang tadi sudah Bapak jelaskan, itu kan pasti ada dua kepentingan. Misalnya ada yang benar sama salah begitu ya. Bagaimana cara Bapak untuk menyikapi hal tersebut? Kalau benar sama salah jelasnya kita yang benar ya. Kalau misalnya keputusan benar dengan benar ya ini kadang-kadang seperti itu. Tapi sepanjang itu bisa kita bicarakan dulu. Misalnya kita dengan guru adalah ada kepala sekolah, ini bagaimana baiknya ini depannya yang harus kita di sekolah, sisi saya sebagai pimpinan saya harus misalnya datang gimana baiknya. Kalau untuk sebelumnya ya Pak, sebelumnya kira-kira ada prosedur dalam pengambilan keputusan tadi. Ya jelas misalnya sekarang ada kapan gitu. Biasanya ada saya ada dapat pembimbing sedangkan kita di sekolah. Yang bisa jawab gitu ya Pak ya, mana yang terbaiknya ya. Kalau menurut Bapak Pak, hingga saat ini nih, sudahkah Bapak menganggap efektif dalam pengambilan kasus-kasus yang sering terjadi di sekolah Bapak? Pengambilan keputusan. Sudahkah efektif gitu? Insya Allah Sesuai aja Pak ya. Hingga. Terus juga kita kan di sekolah ada waktu. Jadi itu yang bergerak ya. Kalau berbicara tentang kira-kira tantangannya nih Pak, tantangannya dalam pengambilan keputusan dilema etika itu apa? Kayak tadi yang benar lawan benar tadi Pak. Tantangannya kita ada tantangan nggak selama apa yang kita putuskan. Misalnya saya harus memutuskan satu rapat dinas sedangkan tidak ada tantangan berarti Pak ya, karena sudah ada pendelegasian tadi ya. Oh iya. Kalau misalnya dalam memutuskan atau mengambil keputusan Pak, biasa Bapak itu langsung Pak atau misalnya sesuai dengan jadwal yang Bapak buat? Kalau pengambilan keputusan bisa langsung saat itu, misalnya langsung dibicarakan. Kalau misalnya jika sesuatu itu kita mengambil keputusan harus langsung, artinya mereka bisa saja kita misalnya kan langsung Oh, jadi melihat sikonnya aja gitu ya Pak. Kalau misalnya urgent, kalau sudah jauh-jauh hari ya. Berarti kalau urgent bisa langsung pada saat itu juga via telepon Bu Pak ya. Oh, ini selanjutnya Pak. Kira-kira nih
menurut Bapak faktor-faktor yang untuk mempermudah, membantu Bapak dalam pengambilan keputusan itu siapa aja? Ya tentu orang yang terdekat kita ya, kepala sekolah bisa memanggil Wakil kepala sekolah gitu. terus wakil kepala sekolah kan masing-masing punya ada apa nih kaitan dengan siswaan kaitan dengan misalnya tidak ada masalah sih. Aman-aman aja berarti Pak ya, bisa berjalan sesuai dengan tupoksinya dari masing-masing Bapak yang ada di sekolah Bapak begitu ya. Kadang Pertanyaan terakhir nih Pak. Pertanyaan terakhir, alhamdulillah coba. Kira-kira nih Pak, menurut Bapak yang sudah disampaikan tadi, pembelajaran apa sih yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? ya, satu yang pasti itu ya, kita sebagai pimpinan kita perlu partner yang bisa harus berkeputusan. Kita menjalankan tugas sudah bisa sendiri. Kita bisa maju partner bisa. Kita bisa menemani kita, membantu kita. Berarti dalam hal ini kalau bisa saya garis besarkan, berarti diselesaikan secara bersama-sama gitu ya Pak. Oke, alhamdulillah nih Pak, pertanyaannya sudah habis. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.